Nah, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Adapun saya sampaikan beberapa hal bahwa kemungkinan belum tahu semua mengenal Horiba ya. Jadi Horiba tersebut adalah olahraga hidup baru. Nah, kenapa disebut olahraga hidup baru? Jelas ada olahraga hidup lama. Olahraga hidup lama itu adalah olahraga yang diciptakan oleh manusia. Olahraga hidup lama bisa juga disebut olahraga kompetisi. Nah, apa yang terjadi kita melakukan olahraga lama? Jujur kita katakan olahraga lama tersebut diantaranya ada jalan santai, lari, sepak bola, bulu tangkis, tinju, main voli dan lain sebagainya. Semua olahraga lama tersebut adalah membuang kalori dan energi. Benar nggak ya? Nah, Bapak Ibu belum kita sadari bahwa ketika kita melakukan olahraga lama, badan kita terkuras energi kita. Badan kita menjadi letih, lemah, lesu. Nah, rahasianya adalah ketika badan kita letih, lemah, lesu, penyakit, virus, cuaca apapun mudah menyerang manusia. Ini belum ya terjelaskan bahwa masih saja olahraga lama tersebut menyehatkan. Tapi menurut sudut pandang saya itu keliru. Semua menghabiskan kalori energi. Badan mudah sakit sebenarnya. Apalagi Bapak Ibu kenal sepak bola ya, terlalu keras kita bersepak bola bisa saja kaki patah. Apalagi main tinju kan. Agar Bapak Ibu menyadari bahwa olahraga tersebut tidak menyehatkan ya. Kadang-kadang pelengan pukul lebah kan. Olahraga prestasi tersebut. Agar Bapak Ibu semua tidak salah memilih dan memilah olahraga. Nah, olahraga tersebut perlu kita hati-hati. Nah, sekarang kita mengenal Horiba, olahraga hidup baru. Setiap kita melakukan Horiba, saat itu juga kita kedatangan energi baru. Nah, di mana kita dapat energi baru? Itu telah disediakan ada pada langit biru dan alam semesta. Nah, langit biru itu adalah nutrisi daripada tubuh kita sendiri yang semua kita masukkan ke dalam tubuh sendiri bersama dengan alam semesta. Nah, alam semesta itu adalah gaya elektrik magnetik dalam tubuh itu dibutuhkan oleh tubuh. Nah, setiap kita melakukan olahraga ini kedatangan energi baru. Nah, olahraga ini diciptakan satu-satunya olahraga diciptakan oleh Tuhan. Ya. Dan Tuhan sangat berkehendak bahwa manusia tetap sehat, tetap hidup. Nah, itulah sedikit saya jelaskan tentang olahraga baru ini. Maka dari itu agar jangan Horiba itu dianggap sepele ya. Olahraga hanya seperti itu saja. Dan Horiba ini telah diteliti oleh Dr. John Luhulima, seorang dokter Universitas Kristen Indonesia. Dari tahun 1995 telah terbukti dan teruji bahwa Horiba itu diilmiahkan. Sudah nyata setiap orang melakukan Horiba betul-betul badannya kedatangan energi baru. Nah, apa sih fungsi energi baru dalam tubuh sendiri? Di dalam berhoriba, energi baru itu sudah diteliti bahwa di dalam tubuh ketika ada sel yang mati, di mana kita sadari bahwa badan manusia terdiri dari triliunan sel, baik itu kulit, daging, tulang, sumsum, saraf, darah, rambut, organ tubuh yang lainnya, jantung. Nah, itu semua terbentuk dari triliunan sel. Nah, maka orang itu sakit, jantung itu umpamanya, berarti selnya yang ada di jantung ada kerusakan atau kematian. Sehingga dengan melakukan Horiba, di mana fungsi langit biru alam semesta masuk ke tubuh sendiri, menggantikan sel mati jadi hidup dan menormalkan seluruh fungsi organ tubuh. Nah, maka dari hal tersebut bahwa
Horiba itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ya, horiba bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, kita sadari ya bahwa kesehatan itu hal yang paling terpenting. Baik apapun kita jadi manusia, baik itu jadi buruh, petani, jabatan tinggi, kaya sekalipun, ketika badan kita sakit, semua akan tidak ada artinya. Benar gak ya? Nah, itu makanya Tuhan telah bermurah hati. Maka dari itu harapan dan tujuan daripada Tuhan, setiap insan, setiap umat manusia sebenarnya berhak atau wajib mengikuti olahraga hidup baru ini. Jadi begitu sekilas saya jelaskan tentang horiba agar lebih paham bahwa badan manusia adalah milik harta paling berharga. Kesehatan sangat mahal. Jadi Tuhan telah bermurah hati. Nah, mari kita sadari hal tersebut. Ketika jangan kita sudah merasa sakit baru kita menyesal. Ya, kenapa kita tidak antisipasi bahwa dengan horiba kita bisa mempertahankan kesehatan diri sendiri. Nah, itulah tentang horiba. Dan saya akan berusaha mengungkap bagaimana horiba itu bisa direstui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, begini ceritanya. Jadi pelajaran horiba, yaitu kurnia beliau lahir sejak 8 Agustus 1941 ya. Jadi horiba ini, pelajaran Tuhan ini turun di Indonesia, yang diketemukan oleh orang Indonesia asli, yang diketemukan oleh Bapak UTS namanya, Bapak Urbanus Tatu Saerang, yang asalnya dari Sulawesi Utara, Manado. Beliau sendiri sebagai penggarap tanah di Banyuwangi, Galean Wongserjo, Jawa Timur. Nah, di saat 8 Agustus 41 beliau kedatangan kurnia, yaitu horiba. Nah, dari saat 8 Agustus 41 inilah disebarluaskan horiba di seluruh Indonesia. Nah, di mana kita di Bali, walaupun kurnia turun di Jawa, Galean Wongserjo, Jawa Timur, tapi Bali dinyatakan oleh Tuhan sebagai pusatnya latihan. Dan sebagai kepalanya adalah Buleleng. Jadi sangat bersyukur kita orang Singaraja. Nah, sekedar Bapak Ibu tahu bahwa horiba telah dinanti-nanti oleh dunia. Ratu Elizabeth Inggris ya, yang begitu gencar melayangkan suratnya dan clippingnya bahwa agar di horiba ini dibawa ke Inggris. Tapi kita ya, jadi warga horiba Buleleng masih bertahan. Karena apa? Karena orang Eropa kalau mengikuti pelajaran apapun dia sangat disiplin, dikalahkan kita. Nah, kita disinilah baru saya akan menyebarluaskan horiba agar Buleleng dulu. Dan saya juga sangat berjuang ya di Buleleng dulu bagaimana horiba ini dipakai olahraga nasional. Tapi saya 2 kali audien dulu sama Pak Bupati, ya maunya saya bahwa horiba agar dimasukkan dulu sebagai olahraga nasional di Buleleng dulu, agar para pejabat ikut berhoriba sehingga masyarakat akan mudah mengikuti. Karena saya lihat manfaat daripada horiba sangat luar biasa. Ya, nah, tapi belum kesampaian ini. Apakah bagaimana saya juga tidak tahu, karena kemungkinan horiba itu tidak ada uangnya, saya juga tidak tahu ya. Tapi tidak pernah berpikir bahwa kesehatan itu lebih penting daripada yang lainnya. Saya lihat rumah sakit dokter praktik masih banyak orang sakit. Dan saya punya angan-angan bagaimana dengan horiba rumah sakit jadi kosong. Begitu angan-angan saya. Sehingga dana untuk kesehatan, baik itu case apa PJS apapun, nanti bisa dialokasikan dengan pembangunan yang lain. Saya sudah dapat audien dengan Bapak Bupati, tapi belum diterima. Nah, saya akan tidak pernah berhenti berjuang. Ya, demi kemanusiaan betul-betul. Bagaimana umat manusia bisa sehat. Jadi sebenarnya pimpinan itu ingin mensejahterakan rakyatnya. Tapi bagaimana rakyat sakit atau tidak sehat, bagaimana mensejahterakan rakyatnya? Kecuali semua masyarakat itu sehat, baru adalah bisa akan sejahtera. Dengan sehat bisa mengambil pekerjaan, dengan sehat bisa kita berpikir positif,
Dengan sehat kita bisa mendamaikan daerah kita Buleleng. Tapi saya belum diterima ini. Nah mudah-mudahan nanti melalui Kesbang Pol ya bisa lebih memancar aura positif ini, sehingga keamanan Buleleng kalau semua berhoriba saya jamin. Orang horiba pasti akan membuat kedamaian. Karena apa? Di horiba hanya ada satu hukum. Hukum cinta kasih atau kasih sayang. Bagaimana seluruh umat manusia ada cinta kasih atau kasih sayang dalam dirinya? Apakah masih gontok-gontokan? Apakah kita masih saling pukul? Masih kita merampas hak orang lain? Ya, korupsi? Tidak ada. Maka dari itu, pemikir-pemikir kebenaran, dengan kita berpikir kebenaran tanpa kita horibah, tidak bakalan akan kita berhasil. Sehebat apapun pikiran Anda, kalau horibah belum diterima oleh masyarakat, saya yakin tidak habis-habisnya orang berpikir korupsi, merampas kejahatan, begal dan lain sebagainya. Untuk itulah melalui pertemuan yang sangat berbahagia ini, mari kita kumandangkan horibah. Dengan horibah semua akan sukses. Tolong catat kata-kata saya. Dengan horibah apa yang Bapak pikir akan berhasil. Karena horibah akan membentuk jati dirinya menjadi orang yang kasih sayang atau cinta kasih. Demikianlah Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ada manfaatnya bagi kita bersama, sehingga horibah cepat meluas di Buleleng, di Bali, di Indonesia, bahkan mendunia. Terima kasih. Om Santi Santi Santum. Oke, tepuk tangan yang luar biasa kembali kepada Bapak Pembina Yayasan Horibah Singaraja Kabupaten Buleleng, Bali ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadir juga di tengah-tengah kita